fil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, ini sebetulnya insya Allah pagi ini saya ingin mencoba mengevaluasi. Jadi bapak-bapak ini pemahaman ruang lingkup bahasa Arab itu seperti apa gitu ya. Maksudnya ruang lingkup nih gini. Begitu kita lihat satu kata, oh ini udah tahu, oh ini isim. Oh ini fi'il, ini harfun. Tapi begitu isim, oh ini isim. Isimnya isim apa ya? Nah gitu ya. Isimnya kan bisa, oh ini isimnya ma'rifat, ini nakiroh. Kan itu udah keilmuan. Jadi apa yang kita harus diketahui? Jadi kita nanti bikin tulisan bentuknya yang vertikal di sebelah kiri, yang sebelah kanannya horizon. Itu horizontal itu nanti ada apa yang harus kita tulis di horizon. Nah, kalau untuk vertikal seperti tadi isim, fi'il, harfun itu adanya di yang vertikal ke bawah. Nyambung ya Pak, insya Allah ya. Walaupun ini, tapi nanti maksudnya karena Pak Amin kan belum datang nih. Nanti sebetulnya kita kalau Pak Pri ngasih ini aja Pak, nanti coba saya tulis pakai ini yang vertikal itu apa saja. Sekarang yang vertikal, kemudian yang horizon apa saja. Maksudnya begini, yang vertikal itu itulah yang namanya kita pertama kali bisa tahu, oh ini isim, oh ini marifat, nakiroh. Kemudian apa lagi? Oh ini fiil. Kemudian ini juga yang isim tuh banyak. Ada isim-isim apa? Oh ini apa saja? Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim. Kemudian termasuk ini mustaq, ini majid. Oh kemudian lagi apa lagi? Setelah itu katakanlah, oh ini maksur, oh ini mankus, mamdud. Kita tahu berdasarkan bentuk, tahu berdasarkan apa apa berdasarkan gender, tahu berdasarkan, kemudian itu tahu. Kemudian apa yang harus kita uji? Itu bilangan yang horizon itu adalah bilangan kata. Kemudian apalagi habis bilangan kata dia kemudian baru di situ kita belajar masuk ya, itu semua lingkupnya sorob. Kemudian yang sebelah kanannya lagi apa? Yang horizon itu bilangan kata, kemudian tanda atau alamat. Tandanya misalkan ada rofa, itu berarti kita masih belajar di sorob. Kemudian kalau mansub, nasob, nah itu sebetulnya, dan khofat atau jazm itu yang ke kanan, yang horizontal. Kemudian apalagi isim jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibhul jumlah adanya di ke kanan. Kita tahu nggak kan gitu. Nah seperti itu. Nah ini penting, begitu kita contoh, begitu kita lihat ismun ataupun jangan ismun deh, kalimatun. Kalimatun itu apa Pak? Isim, fi'il, harfun. Kan kita udah tahu, oh ini isim. Oh kemudian diuji lagi, oh isimnya ini nakiroh. Kan gitu. Oh kemudian kalau yang diisi untuk yang ke kanannya, oh ini berbilang berapa? Satu, tunggal artinya mufrad. Oh ini berbilang dua, musanna. Jadi kita ini kalau kalimatun itu nakiroh, kemudian berbilang apa? Tunggal, berarti mufrad.
Kemudian dalam kedudukannya apa? Oh, dia di tandanya rofa. Kemudian dia kan masih tunggal. Kalau masih tunggal kita tidak berbicara susunan kata. Pak Amin belum masuk ya? Belum. Sayang nih. Tapi seperti itu. Bapak nanti siapin kertas atau buku. Monggo. Yang vertikal dan horizon. Jadi ada kolom vertikal dan horizon. Jadi tulis Bapak vertikal, horizon yang dibagi garis miring, yang kanannya itu horizon, ke bawah vertikal. Ya. Pak, bisa di-share ini, Pak. Bisa di-share whiteboard dari saya bisa ya, insya Allah ya. Whiteboard. Kok baru lagi nih Pak Pri ya, whiteboardnya ya? Ini ini baru lagi whiteboard ininya apa? Oke, kita tetap ke whiteboard. Nih, cari whiteboard. Share-nya apa? Udah saya share-nya coba. Sebenarnya biasanya panah hijau, panah ke atas Iya, hijau. nggak muncul. Sekarang baru lagi Pak Pri nih kelihatannya whiteboardnya. Apa difoto aja, terus nanti saya share. Maksudnya saya mau nulis kok. Oh Coba gitu. Pak Pri. Saya sambil nunggu Pak itu, Pak siapa? Pak yang lain. Nah, oke nih udah beres nih. Screen, kamera, share whiteboard, udah. Nah, dah. Ini kita bikin yang ini horizon. Horizontal ya. Bagi dua begini Pak. Ini vertikal. Kelihatan lah. Walaupun dibikin begini. Yang kanannya. Yang pertama yang ini vertikalnya kita tulis dulu. Isim. Tapi di sini tulis ismun. Isim itu yang pertama berdasarkan umum dan definitif, undefinitif itu nakiro. Munculin aja. Jangan nakiro dulu. Ini dulu aja, mudzakkar muannasnya dulu. Penghapusnya mana? Oke, iki ke. Penghapusnya ke. Mudzakkar. Begini aja deh ditulis deh. Ditulis begini aja. L gitu Ya, aja. Pak. L itu aja kalau Manas Ya P. udah. Ya jadi pada ini. Kemudian muannas. Tapi ini bisa di-share ke bawah nggak? Oh, bisa enggak ya, bisa. Saya pikir bisa di-scroll, enggak ya? Ya, enggak Belum ganti tahu nih. ganti whiteboard. Ganti whiteboard. Oke, kita ganti lagi whiteboardnya. Isi mudakar. Tapi habis mudakar kan muannas. Muannas itu muannas. Habis itu tolong yang lainnya. Ini maksudnya ke bawah itu terus ada nakiro, ada ma'rifat, monggo. Terus ke bawah aja. Misalkan ini mau jenengan tulis A juga boleh. A berdasarkan gender. B mudakar, muannas. Kemudian yang B-nya berdasarkan umum dan apa
khusus. Khusus ya, dibilang khusus apa juga. Khusus itu tahu lah ya, tahu dan tidak tahu lah. Tahu dan tidak tahu gitu. Bahasanya definitif dan indefinitif itu apa ya? Yang paling pantas. Ya Kalau kayak gitulah. di YouTube Hah? itu umum dan khusus gitu aja. Ah ya, bagus itu aja. Umumnya berdasarkan apa? Berdasarkan Berdasarkan umum khusus itu nakiro kepahaman aja. Kepahaman. Kepahaman itu maksudnya kepahamannya ada marifat, ada nakiro kan gitu. Kepahaman. Oh dia belum paham. Arti sebetulnya yang kalau nakiro ataupun dibilang nakiro juga belum paham ya, karena kadang-kadang belum paham, kadang-kadang cuma sebuah ya, sebuah apa masih umum, umum dan khusus memang. Tapi yang ini umum dan khusus. Yang B-nya ya. Pak Widodo saged ditulis. Udah monitor. Mut, Yang ke mut, kanan yang horizon belum kita ini ya, belum kita bahas. Nah, ini bawa ke kiri aja yang vertikal apa saja. Kita udah tahu makrifat nakirah udah tahu. Nakirah makrifat. Kemudian apa lagi? Yang itu B. C-nya apa lagi, Pak Pri? jumlah, Coba. Hah? jumlah. Jangan dulu. Yang itu eh, Tanya di kanan. mufrad, musanna, jamak. Itu di kanan. Di kanan horizonnya. Oh, Nanti di kanan. matrik yang horizonnya mufrad, musanna, jamak di situ. Kita kan ada. Dicoba dulu apa yang Vertikal. maksur berdasarkan bentuk deh. Maksur vertikal, semua vertikal. Yang C itu maksur, mankus, mamdud gitu loh. Mankus, mamdud. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan bina, artinya berdasarkan dari sisi pandang bangunan huruf akhir. Ya, Ya. huruf akhir. Huruf akhirnya itu ada mankus, maksur, dan mamdud. Yang kalau fiil ada bina, sohe, mudhu'af, atsbat, Iya, misal. Nah, ya. Kalau itu isim juga ini ya. ya, isim itu soheh dan goiro soheh. Yang goiro sohehnya itu barusan tuh yang maksur, mankus, dan mamdud. Enggak deng, yang mamdud tuh masuk soheh karena alif alif hamzah ini kan masuk masuk bukan alif gitu. Jadi yang goiro soheh itu cuma maksur dan mansus. Itu yang C ya. Kemudian yang D, Munsorib, guru munsorib bukan. ya kalau yang boleh di situ munsorib dan goiro munsorib. Tapi sebelum itu ini aja dulu masdar, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian masuk di situ zaman di situ, isim makan di situ, isim alat di situ. Artinya mustaq dan jamid. Kalau jamid nggak usah ada uraiannya. Mustaq dan jamid dibilang daripada apa ya? Eh, eh, berubah dan tidak berubah gitu aja kan, perubahan Mustaq berdasarkan itu dari perubahan. fiil madhi kan. Apanya? Mustaq itu asalnya dari fiil madhi. Iya boleh kan, tapi kalau orang itu kan dari ulama Kufah, tapi pada saat ulama ulama Saudi dan lain itu tetap aja dia karena punya bahasanya dia dari masdar. Oh, dari Tapi masdar ya. kita sepakat lebih baik dari fi'il madi kan gitu ya. Itu lebih Ya, mudah karena kamus fi'il madi semua dari situ ya. ya. Jadi kita pakai ulama Kufah, kenapa kita termasuk orang-orang asing? Kan dulu berpikir munculnya ini juga Maaf karena banyak sebentar orang ada asing yang telepon. masuk. Halo? Pak Wid, Jalan. Pak Wid, monitor Pak Wid. Bisa, bisa. Monitor, insya Allah. Ya, ya, Oke, insya Allah. kemudian Ini agak ngaji ya. yang Cuman ini barusan Pak, yang kalau
ya istilahnya itu kalau kita buka-buka YouTube apa-apa itu memang istilah-istilah itu kadang-kadang itu terdengar baru bagi saya ya. Itu Oke, yang kadang-kadang yang nggak ini apa-apa. Yang baru itu jenengan ini saja dicatat, kemudian terus ditanyakan ini sama dengan apa kan gitu loh. Kadang-kadang ya, ya, punya istilah yang berbeda gitu loh. ya, ya. Lama-lama tidak baru kok. Iya. Nah, dianggo terus ya nggak baru lah Pak Pri. Lusu. Subhanallah. Iya Pak Pri. Jadi ini Pak Amin mana ya? Masya Allah. Kita nih. Oh ada Pak Amin udah muncul nih. Apa Pak Bagio? Pak Bagio. Pak Bagio Pak Bagio hari masih ini masih pegang persneling. nggak apa-apa. Cuma dengar kan. Hari ini Pak Bagio yang pertama buka apa dengan basmalah, sholawat dan fatihah. Habis itu doa. Kemudian baru kita lanjut ini dengarkan saya nanti tadi walaupun ini dengerin aja ataupun baca dulu deh sebelum ini karena jadi sebelum kita pelajaran kita baca itu agar kita termasuk orang yang mencintai Rasul dan Allah kemudian mendapatkan hidayah dari Allah itu insya Allah kayak gitu. Jadi itu isim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Pak, Ya, udah ini dibuka pas sendiri. berhenti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah pokoknya disir aja Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil Bapak maghdubi 'alaihim bacanya waladdallin. sir supaya saya mau Ya, ya, ya. nulis. Ya, ya. Oke. Oke. Pak Wid, Lanjut. Pak Wid sampai di mana Pak Wid? Mau kelima. Nulisnya sampai di mana? nulisnya ya itu tadi. Ini A itu yang apa? Yang A mudzakkar berdasarkan gender. Mudzakkar Mudzakkar muannats saya sama ulangi. muannas. Yang Terus B kedua berdasarkan nakiro umum dan khusus. makrifat. Hah? Ya, ya umumnya itu kan Nakiro marifat makrifat. nakiro ya umum dan khusus terus. Ya, yang ke berikutnya itu masdar, fiil, maf'ul. Sebelum itu ada. Hah? Sebelum Masih itu ada maksur, mankus, mamdud. Oh, yang soheh dengan goiru soheh. Oh, Yang soheh itu soheh bebas sama goiru daripada huruf soheh. ilat. Goiru soheh itu yang maksur, mankus, Papri dilengkapi ya. Sohih dengan goiru soheh ya. Oh ya. Untuk isim itu aja. Sohih dan goiru soheh. Goiru soheh itu yang maksur dengan mankus. Berdasarkan atau sisi pandang bangunan huruf akhir. Boleh juga tuh. Kemudian Jamid, baru mustaq. ya jamid dan mustaq. Mustaq itu dirinci lagi. Masdar, fiil, maf'ul. Terus fi'lun bukan fa'il jadi masdar fa'ilun. Oh, Isim fa'il. fa'il panjang. Fa'il. Nah, dan maf'ul kemudian isimnya makan, zaman dan alat. Oh, itu yang kelewatan. Jadi masdar, fa'il, isim fa'il itu ini isim semuanya nih. Maksudnya masdar isim. Isim fa'il, isim makan, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Itu udah jadi ya, tasrif istilahi itu. Itu ya istilahi lah dia, tapi tasrif jadi wazannya kita tahu nih berdasarkan wazan.
Ataupun sebentar, kalau yang seperti ini bisa juga sih di sebelah horizon, nggak apa-apa deh. Jadi ini saja dulu. Kemudian yang isimnya jamid dengan mustaq. Jamid dengan mustaq bisa di kanan, bisa horizon, bisa ke bawah aja deh. Nanti karena yang ke atas supaya yang horizonnya cuma bilangan, tanda atau alamat, kemudian jumlah susunan katanya kalau dalam susunan kata. Kemudian yang fi'il. Kemudian itu kan tadi 1 isim, 2 fi'il. Sebentar lagi isim dulu, tambahin lagi. Isim tambahnya apa ya tadi? Fi'il. Anu Pak, isim domir, isim isaro, isim mausul, isim ham. Ya, maksudnya itu isim yang mabni dan yang barusan itu ke isim mu'rob, isim mu'rob. Jadi A besar isim mu'rob itu terdiri dari barusan tuh. Yang saya bilang sampai ke apa? Sampai ke mustaq, isim alat. Itu namanya mu'rob. Sedangkan yang mabni mulai daripada isim domir, isim mausul dan isyarah. Dan 6 itu. Isim apa lagi Pak Pri? Domir, dohir, syarat, isyarah, mausul, istifham. Istifham, oke. Dorof. Itu nanti, itu kalau istifham itu kita masukinnya ke harfun. Ya, itu kalau di tamyiz itu dimasukkan ke kolom huruf itu, kolom 18 sampai 26. Iya, oke. Itu kita tetap aja di ini saja. Kenapa? Kita belajarnya yang ini. Kenapa? Karena dia bedanya antara harfun dengan itu pertama memang dia mabni, karena mabni dia masukin ke huruf. Padahal dari huruf itu yang saya pahami, huruf itu tidak ada bilangannya. Huruf itu cuma itu doangan. Yang berbilang itu nanti kan ada berbilang nih. Berbilang apa? Berbilang sampai dia bilangannya ya berbilang mufrad, berbilang musanna, berbilang jamak. Karena itu doangan sih. Ya. Ya, jadi kita masukin tetap di yang tadi mu'rab dan mabni. Yang mabni itu barusan domir, isyarah dengan sampai 3 itu aja. Apa? Dengan mausul. Udah. Karena ada rinciannya, dia juga bisa penjelasan dari susunan katanya, dia punya ada deskripsi tertentu lagi di susunan kata nanti yang horizon. Kemudian fiil. Kalau fiil Pak Widodo, fiil apa saja? Ditulis yang ke B, satu isim, kedua fiil. Fiilnya apa aja tuh? Fiil mudore, fiil. Jangan mudore dulu, awal apa? Oh, fiil madi. Terus Fiil mudore. Amar. terus fiil amr, terus fiil nahi, boleh lah. Oh, Fiil nahi. Jadi fiil nahi. padahal kita 3 tapi 4 masukin deh, nggak apa-apa. Sebab itu kadang-kadang kita udah tahu nih fiil nahi aja kan gitu ya. Nahi. Karena di dalam i'rab muncul juga nahi. Seperti itu. Itu jadi fiil, udah ditulis sekarang. Fiilnya itu fiil katakanlah gini ya. Wajan wajan yang tambahannya ada sih yang kalau dia itu nggak usah deh. Itu udah terjawab nanti pada saat horizon. Udah ya.
Pak Pri, udah ditulis semua Pak Pri. Ini yang fiil apa saja tadi? Madi, mudore, amar, Oh. nahi. Jadi Ya, yang majhul mutaaddi apa itu enggak masuk situ ya? masuk aja situ majhul. Sebetulnya gini, pertama maklum majhul. Itu madinya ada, mudorenya ada kan gitu loh. Ya, oh gitu. Cuma itu dua itu aja. Ya. Yang lainnya nggak ada yang majhul dengan. Tapi kita untuk madi maklum majhul, untuk mudore maklum majhul gitu aja tambahannya. Nah, ya. Breakdownnya. Pak Wid, terpahami Pak? Ya, cuman nulisnya ini telat Pak, nggak tahu nih bener apa enggak yang Ya udah, ditulis. saya tunggu dulu, ora apa-apa. Saya nunggu karena Pak Amin belum muncul, Pak Bagio di jalanan. Enggak, yang tadi Nanti Pak, yang isim, domir, isaro, mausul, istifham, dorof, syarat, isarah, syarat ya. itu masuk Masuk apa? zorof Pak. Istilahnya isim apa itu? Mabni. Yang Oh, mabni. mabni. Jadi yang Tapi yang namanya mabni itu kira-kira 10%, 90% mu'rab. Sebaliknya fiil itu 10% mu'rab, 90% mabni. Katanya gitu. ya nggak apa-apa, nanti kita bahas, dibuka, kita bongkar ya kalau niteni, kan kita mau niteni nih. Ini alat buat niteni ya. Kemudian yang ke kanannya, kalau udah bilang Pak Wid. Kalau sudah selesai bilang. Belum, Nanti kita soalnya lanjut. dengar itu sama nulis itu kadang-kadang apa ejaannya Oke, itu monggo. benar apa enggak gitu loh. Itu enggak Monggo, yakinnya terus di saja. situ. Yang paling penting vertikalnya tadi disempurnakan dulu. Nanti kalau udah disempurnakan di-share ke Pak Amin, ke Pak Bagio. Oh, pakai ini. Hmm. Terus yang isim itu kan ada ini Pak, bilangan 1, bilangan 2, bilangan jamak. Nah, ya itu yang di horizon nanti ditulisnya. Oh, itu horizon ya. Bukan bukan Horizontalnya. bukan vertikalnya ini. Jangan. Udah selesai apa yang vertikal? Vertikal itu berarti cuma 5 A, B, C, D, E. Nah, monggo coba apa saja Pak, diulangi lagi supaya ini. Mudzakkar, muannas, marifat, Yang nakiro. pertamanya gender ya. Ya, mudzakkar, muannas, Terus. marifat, nakiro, Ya, terus. sahih, goiru, sahih. Hmm. Terus yang jamid sama mustaq. Ya, oke, terus. Mustaqnya ada masdar, fa'il, maf'ul, isim zaman, isim makan. Betul. Terus yang Alat, isim alat, satu lagi isim alat. oh isim alat. Terus satunya mabni sama murob. Nah, ini murob, oke. Yang murob sekarang yang mabni apa? Yang mabni domir, isaro, mausul, Oke. istifham, dorof, Enggak, jangan isyarat. dulu. Hah? Istifham itu tidak masuk dulu, nggak usah dulu. Berarti domir, isaro, mausul. Ya, cuma 3 itu dulu aja. Oh, dorof sama Kalau syarat enggak ya? kita isyarah kan masuk. Bukan yang Isim syarat. syarat. Isim Syarat. syarat, oke. Ya. Isim syarat kita masukin ke huruf. Oh, huruf ini. Huruf. Udah ya?
Kemudian yang satu lagi terus udah Dzaraf, gitu. Pak. Dzaraf itu Kalau huruf dzaraf juga. itu kan begini. Kadang-kadang mim ba'di berubah. Oh, Ya kan, ba'da, ba'du, jadi bisa berubah ininya gitu loh. Udah kita itu separuh berubah, separuh tidak, itu aja. Jadi eh, kita ba'dal maghrib, tapi pada ba'di itu bisa jadi ba'di. Kadang-kadang mim ba'du. Jadi ada seperti itu walaupun ada huruf jar. Makanya nanti dulu deh, itu yang nggak usah dulu ya. Yang paling penting itu kan zorob itu isim ya. Yang kenapa dia zorob makan, zorob zaman, kan seperti itu. Ada dua tuh. Masukinnya nanti Tapi sama ya. ah, Dzaraf makan atau dan kalau dzaraf mau zaman dimasukin itu di kan isim juga boleh lah, Pak. Tapi di isim apa tuh ya? Separuh berubah, separuh enggak gitu. Apa gitu tuh? Apa tuh? Yang mustaq itu separuh berubah, bolehlah di situ zorob makan zaman, masukin aja setelah yang, tapi bukan inti bukan hidingnya, jangan jamid mustaq, hidingnya dia tersendiri semi gitu ya, semi mabni gitu aja ya, ya. supaya kita tahu nanti semuanya masuk istilah-istilah di situ. Kemudian kemudian fi'il, lanjut fi'il fi'ilnya madhi, mudhoreh, G, terus apa amar sama nahi. amr dan nahi. Oke, udah ya. Dah. Terus yang sekarang huruf harfun. Harfun itu ditulis saja, ada yang apa? Ada yang jar, ada yang Rofa, nasab, nasab, ada yang nasab, ada yang kofat. jazm, khofat. Khofat atau jadi pertama nasab, khofat, jazm. Jadi huruf ini semua jadi amil, bisa jadi amil ya. Huruf bisa jadi ya amil, nawasih namanya. Amil yang perubah. Nawasih itu Merubah harokat akhir. seperti itu. Itu di situ saja. Nawasih. Bukan Atau istilahnya bukan rofa, nasab, kofat gitu, Pak. lain. Lain. Kalau untuk isim itu Oh, ya, ya. rofa, nasab, khofat itu isim. Tapi untuk fi'il dia rofa, nasab, dan jazm. Kalau untuk Maunya huruf, di sini. tadi untuk Tapi yang fi'il, untuk huruf yang namanya mabni. Nggak bukan berubah dia. tadi katanya huruf jar, nasab, sama. Mempengaruhi kalimat berikutnya menjadi Oh, Ini rofa, aja judulnya nasab. gini, amil, nawasih, gitu aja. Amil, ya. huruf amil nawasih yang masuk huruf tapi dia perubah gitu. Amil nawasih. Kalau hurufnya Itu aja sendiri Pak kan ya. mabni, tidak berubah Huruf ini harokatnya. kan tidak berubah, tapi dia jadi pelaku perubah gitu loh. Dia tidak berubah, tapi dia merubah isim berikutnya. Merubah isim yang ditempeli dia, kan gitu. Fi'il juga bisa kan? Kenapa Pak? Bisa merubah fi'il juga kan? Iya, semuanya makanya dia jadi namanya nawasih itu perubah. Nawasihun. Masih. Perubah. Kalau itu mufradnya. Yes. Kalau zamannya nawasihun. Wahnya panjang ya. Ya.
Nawasih. Tapi bahasa Indonesia sih nawasih. Nawasih. Nah, cuma itu sih sebetulnya tulisannya apa? Nun, wau, alif gitu loh. Kemudian sin dan kho, nawasihun. Itu tulisannya. Nanti jenengan begitu ngedengar, oh ini amil apa nawasihun. Ya udah nggak ada masalah. Itu kan pelaku perubah, ya. Jadi kata-kata itu udah ngedenger lah. Sering-sering kan kita belum terdengar. Kemudian ada Kalau lagi kalau Pak Widodo kenalnya itu karena rofa'u nasoba, ina nasoba rofa'u itu. itu nanti kalau karena itu kan masuknya apa, karena dia bisa jadi lingkungan fiil, lingkungan isim. Kalau logam ampoter, Pak Pri. Kan logam aja kan ada yang bisa bersifat seperti gitu kan ya. Iya, iya, iya. Jadi dia bersifat basa dalam lingkungan basa, bersifat asam dalam lingkungan asam. garam ampoternya gitu. Bunglon. Nah, tapi kan hidup ini kan nggak semua aja tetap ternyata ada juga kan dia seperti gitu. Nah, inilah keagungan Allah. Jadi kita niteni keagungan Allah tuh dari bahasanya saja udah muncul kan gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudian nah kemudian baru yang di horizonnya berbilang. Artinya berbilang satu, maksudnya Isim ya? berbilang ini berbilang itu headingnya. Ya, ini Headingnya isim turun ya? kemudian enggak, yang horizontal. Hmm. Tadi kita bikin matrik kan? Ya, ya. Matrik horizontalnya ini yang pertama ini kolam itu dibagi dua. Yang pertama di situ berbilang siapa? Tunggal, ganda dan jamak gitu loh Pak. Jadi Iya. dalam satu kolom itu isinya itu. Oke. Ya, monggo ditulis Pak Wid. Pak Wid yang Ya. ke bawah udah ya. Iya, yang Sekarang yang ke samping kanan. kelewat tadi itu apa? Yang ke bawah itu kan apa? Merubah, Perubah. Jadi untuk pelaku perubah, pelaku pelaku perubah. perubah, Nah, rofa, nasob, sama jasem ya. ya, Kalau fi'il. itu untuk fiil. Tapi kalau untuk isim kan nggak ada jajem, itu aja. Oh ya, Khofat adanya. kofat ya. Nasab dan khofat. Kalau ini ropa, kalau fiil ropa, nasab dan jazm. Nah, sekarang ini alat buat kita memahami kedalaman kita ini sejauh mana. Itulah dia yang dulu kita udah belajar. Kemudian berbilang garis. Nah, jadi satu kolom itu isinya dua. Pertama bisa berbilang apa? Tunggal, ganda, jamak. Jadi gitu. Bawahnya lagi tunggal, jamak. Jadi satu kotak itu, satu kolom itu isinya dua. Ataupun bisa dibagi jadi dua kolom, nggak usah dua kolom, tapi satu kolom tapi isinya dua. Berbilang ataupun bilangan boleh. Berdasarkan bilangan atau berbilang apa? Isim itu berbilang apa saja? Berbilang satu, berbilang dua, berbilang jamak. Berikutnya, sampun Pak Pri. Ampun. Berikutnya, kolom berikutnya yang di kanan kita itu adalah tanda. Jadi dua juga dia, tanda garis miring alamat. Kalau tanda bahasa Arabnya apa Pak Pri? Tanda. Nggak tahu. Ayatun. Nih Oh, kita ini. ayatun. Ayatun.
Kemudian kalau jamaknya apa? Ayatun. Nulisnya bisa ya. Kalau ayatun itu pakai ta marbutoh. Oh, ya, ya, ya. Kalau ayatun dia pakai mad badal, pakai alif gitu aja nggak apa-apa. Ayatun, a-nya panjang, ya-nya panjang, tunnya tun tak maftuhah, tak terbuka. Karena jamak. Ayatun mufrad, ayatun ayatun ayatani ayatun. Itu kalau tanda tuh tulisannya gitu. Kalau terus alamat, alamatun. 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 Alamatun itu mufrad. Itu jamak. Kalau alamatun itu mufrad, kemudian alamatani alamatun. Itu jamaknya. Oh, berarti yang apa? Alif, alif apa ya? Alif panjang, terus lanya panjang. Iya, la-nya panjang, kemudian ta-nya panjang, ta-nya. Alamatun. Ma-nya panjang, ta-nya terbuka, maftuhah. Hmm. Itu kotak satu ya, kotak satu berdasarkan tanda, alamat, bawahnya digaris dulu. Itu masih dalam satu kotak matrik. Digaris seperti yang tadi berbilang. Apa ininya? Ditulis rofa, rofanya di kiri, kemudian nasob, kemudian khofad, dan jajem. Tapi ropa di sampingnya boleh juga dikasih tanda u dan un, garis miring u dan un gitu ya. U dan un. Kemudian nasob a dan an. Kemudian yang khofat i dan in. Kemudian atau enggak usah kemudian yang jajem itu kasih sukun begitu. Dah selesai. Kemudian itu baru dua ya, tak berdasarkan tanda berdasarkan. Jadi coba tolong diuji dulu Pak Pri. Yang isim, misalkan begini kita tahu nih, kalimatun apa tuh Pak Pri? Kalimatun mufrad. Hah? Jangan dulu, pertama kan kita dari lihat yang di vertikal itu apa tuh? Dia bilangnya apa? Isim. Oh, isim mudzakkar. Dibunyikannya berdasarkan yang vertikal dulu. Isim. Oh, isim Terus mudakar apa mudzakkar. muannas? Kalimatun. Ya, Masa mudakar? kalimatun ya, pakai tamar butoh Iya, ya. Oh iya, iya. muannas. Muannas. Terus nakiro apa Terus marifat? nakiro. Nakiro. Kemudian dia Posisi apa? baru Sohih. dia masuk apa? Sahih. Oke. Terus kalimatun. Mustak apa Mustaq. jamid? Mustaq. Mustak. Oke. Terus Mu'rab. murab. Terus udah. Sudah. Itu aja dulu. Terus ke samping kanan di ini berbilang mufradnya apa? Berbilang tunggalnya. Kalimatun. Itu berbilang Kalimatun. tunggal kan? Mufrad. Udah. Mufrad. Kemudian yang tandanya Tandanya ataupun tanwin. enggak, Rofa. tandanya ropa, bukan tanwin kan tadi kita bilang un dengan Rofa un. ya. Rofa Ropa, tanwin. udah. Itu kita belajar sorob tuh adanya di situ. Ingat, udah selesai itu dengan rincian kita ini yang seperti tadi. Oh, berarti kita ya seperti tadi udah clear Pak. Jadi Bapak udah paham nih ya. Jadi ruang lingkupnya tuh. Kemudian Insya Allah. baru dia sampai bentuk ropa.
Tapi pada saat dia ada di mana? Ada di susunan kalimat di nahu, susunan kata, itu baru muncul Pak yang apa nasobnya, yang apa dibilang ropanya karena suruh ngirob sih ropa, nasob, khofat, jajem itu muncul di situ. Tapi kalau isim nggak ada lah jajem kan. Nah, dia bisa seperti itu muncul. Tapi yang sekarang baru muncul ropanya. Kan bagaimana kalau kita tanya lagi berdasarkan bilangan, berbilang dua gimana kalimatun, berbilang jama gimana, kan kalimatun tadi itu. Kemudian bagaimana kalau dia nasob, kan barusan ropa. Bagaimana kalau khofat, clear Pak, itu dari ini. Kemudian dalam susunan katanya itu dia di mana nih? Susunan kata kan ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nanti yang ketiga, kolom ketiga itu yang horizon itu susunan kata. Oke. Jumlah ismiyah, fi'liyah. Kemudian tadi sibhul jumlah atau sibhul jumlah duluan lah, sibhul. Sibhul, kemudian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah karena sibhul kan belum sempurna. Jadi sibhul dulu. Sibhul, kemudian habis sibhul ismiyah, fi'liyah, susunan katanya. Sementara 3 kotak itu dulu ya, 3 kolom ya. Ya. Tapi kalau ngujinya seperti tadi, begitu. Oh, jadi Pak Pri udah paham ininya. Kemudian kalau nanti di susunan kata, di susunan kata seperti nawasi sebetulnya yang mu'rab itu nanti berbunyinya susunan kata penjelasannya lain, itu kolomnya bisa kita tambahin. Misalkan ada jumlah fi'liyah. Oh, dia maksudnya di sini masuk jumlah terdiri dari apa saja. Contohnya yang pertama, kalau jumlah fi'liyah isim pertama itu mubtada, isim ini kan gitu. Dan jumlah ismiyah juga di situ muncul. Breakdown apa kolomnya bawahnya lagi mubtada, khobar. Kemudian kalau jumlah fi'liyah fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul. Gitu doang kan. Nah, kemudian kalau yang di sibul jumlah kan muncul tadi sibulnya tuh jar majrur, kemudian apa Pak Pri? Jorob majrub, idofah, mudof ilaih, muncul tuh breakdown jumlah. Makanya tersendiri tuh nanti kita pindahin lagi di kolom dengan matrik yang berbeda kan gitu ya. Tapi yang paling penting isinya seperti ini. Begitu ini kalau jumlah, oh iya nih jumlah. Oh ini sibul jumlah nih, tapi dia mubtada. Nggak tahu. Ini jumlahnya begitu ini seperti gitu. Coba ada gambaran nggak maksud saya mengarahkan untuk alat niteni ini? Jelas. Amin. Jadi begitu kita satu kata jangan diam. Pak Widodo kenapa ketawa? Ya, senang sekali. Saya nggak yakin yang saya tulis itu benar dalam arti menempatkannya itu loh, karena apa? Harus ada koreksi lah istilahnya itu. Oke, boleh. Nanti kan kita niteni ulang-ulang ini seperti Pak Puri tadi, kalimatun. Nah, begitu kita tahu tempatnya dia di mufrad. Jangan yang berbilangnya itu di musana jama nggak ada dia. Tapi kita harus tahu. Ini kita uji kalau yang musananya apa, jamannya apa. Jadi kan kita bisa kolom matrik yang tadi kita bikin itu bisa penuh. Ya Pak Pri ya? Iya. Nah, harapannya ini manfaat banget. Kita sementara nih ada ini, ada itu, ada. Nah, kalau dibikin simple tuh kayak barusan. Diuji vertikal dulu, dia uji, kan gitu ya. Gitu. Jadi ada apapun seperti tadi diujinya vertikal. Jadi dicontreng. Jadi dicontreng ini saja, dicontreng apa? Tanda benar itu. Set ya kan? Tanda benar. Berarti yang mufrad kemudian kan baru belajar sorob. Begitu dilihat nahu, alatnya itu tadi tanda dan jumlah. Artinya susunan kata, ya Pak Pri? Iya.
banyak nggak nih Pak Prinita nih? Jadi sementara kita Kalimantan sudah tapi kita harus tahu bagaimana dia kalau berbilang lebih, bagaimana dia tandanya nasab ataupun khofat. Kemudian bagaimana ada di susunan ini, bagaimana nanti kalau di sana dibilang ada inna kana kan bisa jadi sebenarnya inna kana itu adanya mendingan di kanan kan. Inna kana itu padahal dia kan inna bisa isim, kana bisa isim bisa fi'il. Kalau fi'il dia masuk fi'il nakis yang nggak sempurna, kalau isim dia bisa jadi nempel, bisa jadi berfungsi untuk merubah isim berikutnya. Jadi apa? Jadi rofa, jadi nasob kan gitu ya. Kan kayak gitu. Jadi adanya apakah mau di susunan kata munculin di situ ada inna, ada kana, monggo. Jadi tapi kita tahu misalkan inna kalimatan. Nah, innal kalimata kan bisa tahu kalau dikasih huruf inna. Jadi kalimatun itu bisa berbunyi tadi kan. Inna, misalkan innal kalimata apa? Tawilatun. Nah, itu udah mubtada. Jadi khobarnya tuh tawilatun seperti gitu. Karena apa? Tawilatun Pak Pri. Enggak tawilun. Nih, Anu apa? Taksir. Taksir. Bukan maksudnya oke di luar dari kan kita udah belajar susunan nih. Innal kalimata tawilatun bukan tawilun. Itu Karena dia kalau di tawilatun itu tamzis itu kalau ina itu berikutnya isim nasab. oh iya, inna Terus kalimatan apa tawilatun kan? ya Tawil. Kenapa tidak tawilun? Karena dia laki apa perempuan tuh? Kalimatun. perempuan ya. Nah, itu Manas. dia Pak. Jadi kita harus jelinya ke sana. Ya kan? Ya. Belajar nanti kalau bikin kata juga begitu. Innal kalima apa innal kalimata tawilatun kan begitu ininya. Kalau suruh kasih harokat ya. Pak Widodo bisa nyambung ini insya Allah ya. insya Allah. Masih dengerin Nah, aja. oh Kalau enggak Pak, enggak itu kan ngetes kata kan, ngetes kalau ataupun dalam susunan. Begitu tadi kalimatun, makanya di inna kana itu adanya di bikin kolom sendiri di kanan, di horizontal. Oke, masukin ke situ karena dia kemudian juga nawasih bolehlah berperubahan itu tadi yang namanya nawasih ini adanya di kalau khofat itu misalkan nasab itu ada masukin di situ huruf tambahannya juga boleh ataupun di kanan kayaknya bagusan di kanan tuh ambil nawasihnya jadi huruf adanya di kanan karena dia berubah gara-gara ada huruf jar jadi majrur isimnya jadi munculin pada begitu ada seperti huruf jar misalkan fi kalimatin kan gitu ya fil kalimati gitu. Sepertinya huruf-huruf yang tadi itu huruf adanya di kanan deh, horizontal. Bagusnya gitu. Ini masih try dan ini. Jadi terpikir kita bisa niteni. Oke, Pak Pri? Iya, iya. Tak lebih ini nggak, lebih enak nggak nih Pak Pri punya alat ini? Iya, Nampak? bagus. Ini bisa untuk menambah wawasan. Kalau di YouTube itu kan punya hanya satu. Jadi isim itu isim menurut gender, menurut umum khusus. Yang ketiga itu ini yang berbilang ini mufrad, musana, jamak, terus yang keempat maskur dan sebagainya. Yang kelima mustaq jamid, keenam itu mu'rab mabni. Itu kalau yang pernah saya lihat di YouTube. Iya. Tapi itu maksudnya itu masih dibikin satu garis lurus kan? Ya, ya. Ke bawah, ke samping. Kalau Ini kita yang enggak baru. bikin matrik. Ya, Ini penting karena ini penting dan ini
rezeki untuk kita hari ini. Itu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Widodo, monggo yang belum ini coba tulisannya yang belum selesai mana? Coba monggo. Enggak, nanti penggunaan di itu Pak, kalau ada pertanyaan itu yang maksud saya nanti nyantolnya di mana itu baru ketahuan gitu bahwa yang ditulis itu belum apa mengunjam lah istilahnya itu. Oke, nggak ada masalah. Yang paling penting awalnya kita tahu punya alat dulu. Nanti pakainya Ya. kan saat kita udah ini, oh ini dipakainya gini, oh ini Ya, gitu. ya. Seperti itulah, nggak apa-apa. Dan kita harus belajar alat kan? Iya. Pak Widodo masa nggak punya alat? Alat apa aja? Mulai dari gergaji apa dan lain-lain kan itu alat kita. Ada Ya. golok, ada apa gitu Cuma ya. ini Kalau kita, ya saya kan sering buka-buka irob Al-Quran berkata. yeah. Yaitu kalau ada isim ya gambar orangnya itu di bawahnya itu ada keterangannya. Jadi istilah isim itu ada 35. Terus. Nah, itu yang saya kadang-kadang nggak tahu, misalnya isim dalam kurung la. Nah, itu maksudnya apa kan gitu. Nah, jadi Pak Pri kalau isim yang dibilang 35 tadi begitu kalimatun, Pak Pri udah bisa bikin berapa tuh? Kalimatun Pak Pri sebutin. Tadi Pak Pri sebutin mulai dari mudzakkar, kemudian nakiro, kemudian terus itu dia itu Pak Pri nanti rinciannya. kok Pak jadi Pri, 35 itu loh. iya, tadi dihitung aja nanti kita perpanjang lagi. Gitu loh, yang horizontalnya. Coba saya tunjukkan ya. Nanti monggo. Enggak, Sebentar. kalau rinciannya ada rinciannya. Ini Rinciannya. rinciannya ini saya foto ya, ini mohon maaf ini di apa di Monggo di close dulu, di close ya. Mana ini. Nah, ini misalnya ini isim bisa keterangannya di bawah itu bisa isim sebagai mutada itu, sebagai mubtada muakhor, sebagai khobar, sebagai khobar mukodam, bisa sebagai isim fa'il, bisa isim naib, terus ada isim kana, isim ina, isim ma. Ini yang isim la ini apa ini keterangannya itu enggak tahu saya punya. Yang paling bawah seperti isim la ya. La itu kan bikin dia huruf itu jadi nasoba untuk nakiro. Oh, lana sebali nakiro. Ya. Jadi gitu. Jadi la nafi gitu. juga ada. Jadi muncul Pak Pri. Yang itu adanya di sorob di nahu. Yang di sebelah horizontal ininya muncul kan seperti itu. Seperti yang Pak Pri bilang tadi. Nah, ini kan sudah 18 masih ada lagi ini. Iya, monggo. Itu terbuka semuanya, ke kanan kita buka. Kan seperti tadi bawah. Ya, ini dia yang dibilang, yang tadi kita bilang vertikal, kemudian horizon. Ya, seperti tadi. Jadi Bapak Pri niteninya tadi horizon sejauh mana bisa sampai mentok 35 enggak? Kalau udah 35 alhamdulillah. Ini yang 35 isim apa di sini majrur ya? Pokoknya ini istilah-istilah dalam isim di dalam Bagus. Pak Widodo, ini dia yang saya maksud nanti ininya jumlah. Kalau kita belajar sampai sorob, ya sorob itu dulu, tapi begitu nanti apa bedanya nahu? Dia masuk kemana tuh? Yang Pak Pri tampilkan tadi yang 35 itu yang dibahas di sorob ada berapa, dibahas ada di nahu berapa? Okay? Jadi Pak Pri tambah lebih 35 istilah ini kalau diringkas bisa dimasukkan ke salah satu yang kita bahas tadi ya. Betul. Pak Pri belajar sorob itu sampai yang kita bilang tadi sampai dengan alamatnya cuma ropa doangan. Nggak ada apa-apanya sampai di situ.
vertikal dititeni, yang vertikal namanya apa, terus dia bentuknya Kalimantan kan udah, oh bentuknya ropa udah. Tapi supaya jadi 35 tadi itu yang horizontal, Pak. Dia bisa jadi ina, bisa jadi kana, bisa jadi apa kan gitu loh. Ya, ya, ya. Terus, nah ini alhamdulillah terbuka kan. Berarti sekarang dititeni yang sorobnya ada berapa, yang nahunya ada berapa di bahasa nahu. Kan itu seperti tadi Bapak, begitu ina kana sebetulnya ada di nahu, di susunan kata. Udah berarti bukan kata lagi. Yang kata tuh hanya ropa dengan berbilang, kemudian untuk horizonnya nih loh. Pak Wid, Ya. nyambung ya. Nggih. Kalau Jadi yang untuk sebelah kanan itu susunan kata, nah itu dia bahasanya ada di situ Pak. Yang tadi itu yang Bapak bilang sisanya. Tapi makanya ada berapa Bapak tuh bisa niteni yang masuk sorop, artinya masuk sorop itu masuk bahasan kata doangan. Bahasan kata, dia tidak menginikan ini, tapi pada saat dia udah berubah jadi nasab, misalkan Kalimantan, oh dia ada bahasanya di nahu. Ngerti nih maksud saya? ya. Jadi kalau dia, oh dia misalkan Kalimatin, bahasanya ada di nahu. Ya kenapa? Dia berubah huruf sih ke huruf akhirnya. Nah, begitu juga yang seperti tadi, yang seolah-olah yang sorop ini, oh segitu. Saya ingin sama-sama kita dapetin, oh ini apa? Ini zona sorop. Oh ini zona Nah, apa? Zona apa nah, tadi? Satunya lagi zona nahu. nahu. Gitu aja. Jadi yang 35 Pak, nanti titeni Pak. Nanti Ya. Bapak, oh ini sorop, nahu. Monggo. Ya, Ya, seperti terima tadi. kasih. Ya, jadi istilah itu muncul 35 itu alhamdulillah. Saya juga Hilang suaranya. Ini Pak Widodo ada suaranya enggak ini? Ada Pak, Kok diem ini? ada, Ada ya. ada. Berarti bukan nganu saya ini apa? Sinyal saya enggak masalah. Bagus kok. Ya. Pak Widodo sudah punya itu ikrab Al-Quran perkata itu? Belum Pak, belum. Masih itu kecil-kecil soalnya jadi saya masih. Itu saya sampai saya screenshot, saya foto lah. Kalau difoto kan bisa dibesarkan. Iya. Iya. Cuman maksud saya kalau ya takut nggak kebuka aja kalau nanti banyak Tapi itu ini. kita bisa tahu loh. Misalnya itu ya isim, terus di bawah ada keterangannya apa. Oh, ini jadi kita bisa bisa apa belajar ini yang tadi disampaikan Pak Priyadi itu bisa ketahuan semua. Saya malah baru paham ini. Tadinya kan Iya. bingung loh, isim kok ada 35 istilah ini apa? Ternyata ini bisa dikelompokkan masuk yang mana itu. Jadi itu sama ini kamus induk Al-Quran itu dua itu modal Bagus ya. bagus itu ya. Nggih. Jadi kalau misalnya kita ketemu istilah kita ini ya apa ini ya bisa misalnya ya mutakina, wah itu cari di kamus tidak ada, setelah kita utak-utik nah, ketemunya wakoya di kamus induk Al-Quran. Nah, di bawah ada al mutakina itu surat Al-Baqarah ayat 2 misalnya ada itu. Nah, Iya, jadi iya. kalau kita nganu bisa cari di Qurannya kan gitu. Nah, kalau misalnya kata itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di kamus itu. Jadi kamus itu enggak begitu tebal, enggak seperti Munawir itu, wah tebal sekali tulisannya kecil-kecil, susah itu. Saya punya enggak pernah saya buka. Iya. Ini Nggih, Pak. Pak Priyadi ada apa ini kok?
Monggo Pak bagian ini Pak Priyadi sudah minta izin kita tutup aja. Oh, nggih. Ya. Pak Terus, Bagio belum sempat ya ya udah. masih nyetir. Iya. Bang. Sudah sampai rumah nih. Oh, sudah sampai rumah. Ini sudah mau ditutup ya. Ya udah, Nggih, nggak apa-apa. Nggak Pak apa-apa. Priyadi sudah pamit ya. Iya. Ya, Oh, Kita tutup bersama. Asyhadu alla ilaha illa anta. Entah. Astagfirullahaladzim. Baik. Atur suwun, Pak. Insya Makasih. Allah tak rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, makasih.